Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihanun Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat dengan judul Menjaga Kesehatan Mental dengan Bertasawuf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam menjalani kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang banyak di antara kita yang mengalami tekanan hidup, stres, overthinking, bahkan kecemasan yang berlebihan. Terkadang kita merasa lelah secara pikiran, gelisah tanpa sebab yang jelas, dan sulit menemukan ketenangan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting. Dalam Islam, salah satu cara menjaga kesehatan mental adalah melalui bertasawuf, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang bersih dan penuh kesadaran. Sebagaimana kita pelajari dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, tujuan hidup manusia adalah menuju Tuhan dengan cara beragama yang baik. Artinya, kita tidak hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi juga menghadirkan hati dalam setiap amal kita. Disinilah tasawuf berperan, yaitu membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas, sabar, dan juga tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan hati yang merupakan bagian dari kesehatan mental dapat kita peroleh dengan berzikir dan mengingat Allah. Dengan kegiatan tersebut, kita bisa mendapatkan ketenangan hidup. Ketika hati kita jauh dari Allah, maka kita akan mudah gelisah. Namun, ketika kita dekat dengannya, ketika kita merasa dekat dengan Sang Pencipta kita, hati akan menjadi lebih tenang. Dalam perspektif cinta, iman, Islam, dan ihsan bukan hanya sekedar konsep, tetapi merupakan jalan untuk merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah dengan cinta, bukan karena terpaksa, maka kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hati. Bertasawuf juga mengajarkan kita untuk tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti iri, dengki, sombong terhadap orang lain, dan berlebihan dalam mencintai dunia atau hubbud dunya. Penyakit-penyakit hati inilah yang sering menjadi penyebab utama gangguan mental seperti stres dan kegelisahan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita melihat orang lain lebih sukses dari kita sering merasa iri dan membandingkan diri. Hal ini membuat hati menjadi tidak tenang. Namun, dengan tasawuf, kita diajarkan untuk menggantinya dengan rasa syukur kita dan menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Karena hanya Allah lah yang mengetahui segala amal dan perbuatan kita, serta tentang masa depan kita. Hadirin yang berbahagia, selain itu juga, kita juga sering mengalami yang namanya overthinking, yaitu memikirkan sesuatu secara berlebihan, terutama tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Hal ini membuat pikiran kita lelah dan hati menjadi tidak tenang. Dalam tasawuf, kita diajarkan untuk memiliki namanya sifat tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Artinya, kita melakukan yang terbaik
tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala hal yang berada di dunia ini hanya Allah yang tahu. Dengan begitu, hati kita menjadi lebih ringan dan tidak terbebani oleh hal-hal yang di luar kendali kita. Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kepada kita melalui para sahabat-sahabatnya untuk menjaga hati agar tetap tenang dan tidak berlebihan dalam memikirkan dunia. Karena sesungguhnya ketenangan itu datang dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatur segala sesuatu dengan baik. Jauh sebelum kita berada di dunia ini. Selain itu juga, salah satu amalan sederhana dalam tasawuf yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir, seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Hal ini juga dapat kita terapkan ketika kita telah selesai beribadah, contohnya ketika kita selesai sholat. Walaupun terlihat sederhana, namun jika dilakukan dengan hati yang hadir, zikir ini mampu menenangkan pikiran dan hati kita, sekedar beristirahat dari lelahnya dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, kita juga perlu membangun interaksi yang ideal dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk hidup yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Dalam metodologi studi Islam, kita diajarkan untuk memahami agama secara menyeluruh dan tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Hal ini sejalan dengan pentingnya moderasi beragama, yaitu bersikap seimbang, tidak ekstrim, dan tidak ekstrim dan tetap menghargai perbedaan. Sikap ini membantu kita menjaga kestabilan emosi dan kesehatan mental karena kita tidak mudah terprovokasi atau terbebani oleh perbedaan di sekitar kita. Hadirin yang berbahagia, jika kita rangkum, maka menjaga kesehatan mental dalam Islam dapat dilakukan dengan yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian yang kedua, membersihkan hati, yang ketiga, memperbanyak zikir, keempat, bertawakal, dan yang terakhir, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagai penutup, mari kita jadikan tasawuf sebagai jalan untuk memperbaiki diri, menenangkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang tenang dan iman yang kuat, insya Allah kita mampu menghadapi berbagai ujian kehidupan dengan lebih sabar dan ikhlas. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga berdampak untuk kehidupan kita dalam masa yang panjang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.